Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini saya akan membahas khusus tentang bis di belakang saya ini. Unik sekali, dia bis tahun 66 Hino pakai bonet. Ini kita nggak pernah nemuin ini di Indonesia. Tapi kapan hari pernah ada yang bikin replikanya. Nah, yang ini aslinya. Jadi kita lihat, saya akan syuting sedetail-detailnya, sedetail mungkin lah ya. Siapa tahu bisa bikin replikanya juga di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini mosok tahun 60-an sudah ada kayak gininya ya. Canggih banget loh, mereknya Clarion guys. Tuh. Wah. Rasanya pengen tak go balik. Engsel jendela enggak apa-apa lah. Jadi ini pintu darurat, tapi ternyata juga ketutupan bangku lah. Jadi memang rasanya kita belajar pada orang yang tepat. Oke, pertama-tama ya harus dibaca. Ini retrobus untuk publik di era pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, tapi itu terjadi di tahun 66. Ini bonet bis tipenya BH. Jadi ini katanya nenek moyang bis yang hari ini ada, ya toh. Tahun 50-an sudah ada, tapi bis yang ini dipajang ini tahun 66. Providing, jadi dia menyediakan transportasi yang enak untuk semua orang di seluruh Jepang, ya. Dan ini tahun 66 terakhir bonet bus dari Hino Motor itu. Jadi setelah ini nggak ada lagi bonet bus, walaupun ini mesin depan. Kita akan lihat dari sisi luarnya dulu ya. Oke. Ini mestinya adalah petunjuk trayeknya, kemudian masih pakai jendela, jendelanya gesernya kanan kiri bukan atas bawah, tapi di sebelah belakangnya sini sudah atas bawah ini, saya juga nggak tahu. Terus dari sisi kiri, ini pintunya naik di sini, karena ini kayaknya bis kota, baut rodanya masih 8, bannya ukuran 900 ring 20, wah. Ini masih orisinil nih. Pakai bannya ya tentu saja Bridgestone ya. Sama-sama Jepang. Pernya per daun, seperti bisa dilihat. Dan ini teloletnya biasa lah ini. Nggak ada telolet zaman itu. Ya, ini konstruksinya seperti ini di dalamnya. Oke, sudah di plain coat semua nih. Jadi anti karat. Nah, dari sisi luarnya, nih. Spionnya masih jepaplang ini. Karena dia harus, nih dari sisinya bis, ini harus lebih keluar kan. Kemudian lampunya masih bunder-bunder. Nggak ada yang macem-macem. Dan tahun 50-an, ini sama kayak truk Mercy. Lampunya masih seperti ini. Melenuk-melenuk, berdiri sendiri. Loh, gagah banget ya. Gila, ini bis kalau zaman sekarang ada, ngeblong, nggak ada yang berani nggak minggir ini. Pasti minggir semua. Oke, kita lihat di sisi sebelah kiri. Apakah ada pintu sopirnya? Ternyata dari zaman dulu, bis di Jepang tuh irit pintu. Nih, nggak ada pintu sopirnya. Dan di atasnya sini masih banyak lampu. Wah, lampu roket itu ya. Dan kacanya ini 4 belah 4. Tapi keren banget bentuknya. Jadi beda sama yang punya saya juga guys. Ini bentuknya keren ini. Ya, bodinya kelingan besi semua. Dan saya nggak ngerti kok ada ininya. Apakah ini untuk penghalang serempetan? Wah, rapi banget Masian. Ya pasti yang ini direnovasi seperti aslinya ya. Ini ban serepnya ada di belakang sini. Nah, kalau punya saya yang biru itu ada pintu daruratnya di sini, ini pintu daruratnya di belakang. Dan sebenarnya masuk akal sih. Nih, di belakang sini pintunya. Jadi, kalau ada apa-apa, pecahkan ini, yang aku yakin nggak gampang untuk mecahin, terus dibuka. Ya, jadi dia bukanya ke sini karena engselnya ada di sini nih. Ini engselnya. Yang bagus apa?
Ini sama kayak punyanya yang Mitsubishi. Jadi zaman dulu tuh rasanya mungkin pembuat lampu juga nggak banyak, wes pakai yang ada aja. Ini ada cantolannya untuk towing. Chrome-nya ini mengkilap loh, bisa buat ngaca. Loh, aku nek badian ganteng toh. Gini. Nah, ini rasanya teka-teki yang ikut terpecahkan di sini. Jadi tempat saya itu juga kayaknya itu buat tempat plat nomor, guys. Nih. Plat nomor ada lampunya seperti ini. Oke, sisi kiri ini untuk keluar penumpang. Itu ada tulisannya exit kalau nggak salah. Exit ya? This one? Exit. Ah, exit. So people come out here. Come out. Ya. Come out. Nah, itu. Ya, kira-kira rada mudeng lah. Karena kalau bis, pasti konstruksinya sama. Penumpang masuk dari depan karena harus bayar tiket, kemudian dia keluar dari belakang. Oke. Oke teman-teman, aku udah berusaha minta untuk buka bonetnya, tapi ternyata tidak boleh. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam sini ya. Ini masuknya ada terap-terapannya lagi, tapi ya kalau enggak pun ya masih cukup oke lah, biasa. Kemudian pintunya model geser, model lipat, dan lantainya ini masih kayu. Ya. Kemudian di sini bayar receh ini kayaknya. Ini ada pintunya otomatis sendiri. Jadi dia dikendalikan sudah dari sisi driver. Ini. Nah, ini sudut pandangnya. Dashboardnya masih sangat simple, enggak macem-macem. Tapi sudah ada air brake-nya ya. Ini ada meterannya angin, temperatur, fuel, air brake-nya juga lagi. Kemudian oli sama listrik ampernya dan speedometer. Nah, ini sayang nggak ada penerjemahnya. Kita nggak tahu kenapa kok dia ada ini loh, ini biru, ini ada kaca warna hijau. Ini pasti ada artinya, karena ini ada warnanya hijau. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di Jepang, tahu bisa komen di bawah ya, untuk menceritakan nanti saya pin. Kemudian ini untuk tasnya sopir mungkin. Ini juga ada, ini ada kayak sunroofnya, lalu ada anginnya supaya diarahkan ke sini, jadi mungkin biar rodok silir ya, nggak terlalu panas. Yang lucu ini, kok ada kayak vas bunga ini, nggak tahu untuk apa. Audio, ini mosok tahun 60-an sudah ada kayak gininya ya. Canggih banget loh, mereknya Clarion guys. Tuh. Dan ini on off, saklar yang saya yakin untuk apa? Ya salah satunya untuk buka tutup pintu di samping kiri ya. Setelan jok seperti ini. Joknya bludru. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri ini ada spionnya untuk melihat pintunya ini yang tadi saya bilang. Mungkin ini pendorongnya otomatis. Kemudian kalau mau turun kayaknya mencet sini, ding dong. Itu. Nah, dalamnya seperti ini. Ini lampunya sama kayak yang punya saya di garasi. Ini juga, wah ini tapi ini restorasinya bagus banget. Ya. Gantungannya, ya pasti ini dibuat lagi sih. Tapi tertata dengan baik. Cuma menangnya apa guys? Kalau yang ini pasti nggak bisa dinaikin, nggak bisa disewa. Kalau punya saya kan bisa. Jadi Anda kalau mau nostalgia, bisa sewa bis Sumber Alam guys. Kembali ke tahun 60-an. Ini sama ini. Ya. Wah. Rasanya pengen tak go balik. Engsel jendela nggak apa-apa lah. Nah. Ini lucu juga ternyata di Jepang. Sayang kita nggak bisa membuktikan ya. Jadi ini pintu darurat, tapi ternyata juga ketutupan bangku lah. Jadi memang rasanya kita belajar pada orang yang tepat. Di Indonesia bangkunya pintu darurat selalu ketutupan bangku toh. Itu namanya formalitas ya. Sama ini juga ada kayak belnya, mungkin juga ding dong gitu. Kemudian di belakang sini, nah ini sama. Ini mesin untuk nyodok karena ada sodokannya nih. Nih, tuh. Ada sodokannya untuk ini buka tutup secara otomatis.
Itu. Dan drivernya harus ngelihat dari kaca sini. Oh, sudah turun belum? Kalau sudah tidak ada yang lewat, naik turun, itu baru ditutup. Itu. Oke. Ya, kita keluar dari sini. Oke teman-teman, ini sekelumit satu bis yang bisa saya review naik ke dalamnya, dan di luar masih ada lagi beberapa unit kendaraan Hino. Kita akan lihat secara ya singkat aja karena waktunya juga tidak memungkinkan. Di sini sebenarnya cukup singkat, ini mungkin saya sudah ditunggu sama teman-teman di bis dan nggak bisa barbar. Badian guys, resmi ini acaranya. Oke, terima kasih untuk Hino Indonesia yang telah mengajak kami bepergian ke Jepang melihat ya perkembangan Hino dari asal mula hingga bisa canggih seperti sekarang ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.